Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Mawadul Firdaus sebagai moderator. Adapun nama anggota saya Perkusi Kartines. Saya sini kami membawakan materi tentang biografi pahlawan. Yang pertama, pahlawan Revolusi Merdeka Andi Dejenma, 15 Januari 1901 sampai 23 Februari 1965 adalah seorang tokoh kerajaan di Kedaulatan Luwu dan merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia asal Sulawesi Selatan yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2002. Wilayah kekuasaan kemudian menjadi daerah setingkat kabupaten setelah beberapa wilayahnya memisahkan diri menjadi beberapa kabupaten. Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, dan Tanah Toraja. Semuanya masih di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Kolaka menjadi sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara dan Poso di Sulawesi Tengah. Andi Dejenma lahir pada 15 Januari 1901 di Palopo, Celebes. Meninggal pada 23 Februari 1965 pada umur 64 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pekerjaan beliau yaitu tokoh kerajaan, pejuang kemerdekaan. Peran Kedaulatan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan. Peran Kedatuan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menyatakan akan bergabung dengan Republik Indonesia. Andi Dejenma menjabat setingkat wadana di Kolaka hingga 1923 sebelum diangkat menjadi Datu. Andi Dejenma kembali ke Palopo dan mempersiapkan diri menjadi Datu. Beliau Datu Luwu Andi Dejenma merupakan tokoh utama pelopor keberadaan Nadlatul Ulama atau NU di Tanah Luwu. Bahkan ketika Andi Dejenma menjadi Datu, organisasi kebangsaan dan agama lainnya seperti Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII dan Muhammadiyah kesempatan menjalankan organisasinya di Kerajaan Luwu. Profil Andi Dejenma. Andi Dejenma lahir pada 25 Januari 1901. Ia merupakan anak seorang Raja Luwu yang bernama Andi Kambo Opu Daeng Risompa. Sebagai putra kerajaan, Andi Dejenma merupakan satu-satunya figur yang berhak menduduki jabatan sebagai Datu Luwu. Ia pun mendapat dukungan yang kuat dan luas di seluruh kerajaan. Pada tahun 1919, Andi Dejenma diberi amanah setingkat wedana atau lebih dikenal sebagai kepala distrik di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Amanah itu ia emban selama 4 tahun lamanya hingga 1923. Meskipun demikian, ketika ibunya meninggal dunia di tahun 1935, pengangkatan dirinya sebagai raja dihalang-halangi oleh masyarakat yang pro dengan Belanda. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, sebab masih banyak masyarakat yang menginginkan Andi Dejenma menjadi Datu Luwu. Selama menjabat sebagai Datu di Kerajaan Luwu, Andi Dejenma memberikan banyak ruang terhadap organisasi kebangsaan dan agama seperti Partai Serikat Islam Indonesia dan Muhammadiyah. Selain itu, ia juga merestui pembentukan badan-badan perjuangan di Luwu. Pada bulan September 1945, Andi Dejenma memperaksai penyelenggaraan rapat Raja-Raja Sulawesi Selatan di Watampone secara tegas dan terbuka mengatakan kerajaan Luwu berdiri di belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga utusan Gubernur Jenderal Van Mock gagal menanamkan kembali pengaruh Belanda di Sulawesi Selatan. Sementara itu, pada November 1945, pasukan Australia tiba di Palopo. Kedatangan mereka awalnya berjalan lancar, hingga pada akhirnya masalah baru muncul pada pihak Australia menerima perintah Belanda. Meskipun demikian, ketika ibunya meninggal dunia di tahun 1935, pengangkatan dirinya sebagai raja dihalang-halangi oleh masyarakat yang pro dengan Belanda. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, sebab masih banyak masyarakat yang menginginkan Andi Dejenma menjadi Datu Luwu. Selama menjabat sebagai Datu di Kerajaan Luwu, Andi Dejenma memberikan banyak ruang terhadap organisasi kebangsaan dan agama seperti Partai Serikat Islam Indonesia dan Muhammadiyah. Selain itu, ia juga merestui pembentukan badan-badan perjuangan di Luwu.
Pada bulan September 1945, Andi Jema memperaksai penyelenggaraan rapat Raja-Raja Sulawesi Selatan di Watampone secara tegas dan terbuka mengatakan kerajaan Luwu berdiri di belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga utusan Gubernur Jenderal Van Mock gagal menanamkan kembali pengaruh Belanda di Sulawesi Selatan. Sementara itu, pada November 1945, pasukan Australia tiba di Palopo. Kedatangan mereka awalnya berjalan lancar, hingga pada akhirnya masalah baru muncul pada pihak Australia menerima perintah Belanda untuk melarang pengibaran bendera merah putih. Ia pun mengeluarkan ultimatum untuk mengusir Belanda dalam waktu 2 kali 24 jam. Namun Belanda tidak mengidamkan ultimatum tersebut hingga akhirnya pada 23 Januari 1946 terjadi pertempuran dalam kota. Pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh pasukan Belanda. Maka dari itu dengan berat hati Andi Jema harus pergi dari tanah kelahirannya. Ia berpindah ke Sulawesi Tenggara. Di sana Andi Jema membangun pusat pemerintahan, yaitu sebuah desa bernama Latowu atau Benteng Batu Putih. Tempat ini cukup strategis untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian karena sulit untuk dijangkau musuh. Untuk menjaga keamanan, Andi Jema juga membentuk sekelompok pasukan yang diberi nama Pembela Keamanan Rakyat atau PKR Luwu pada Maret 1946. Berselang beberapa bulan, keberadaan Andi Jema akhirnya diketahui Belanda. Beberapa kali diserang, balasan dapat dipatahkan oleh pasukan PKR Luwu. Akhirnya pada tanggal 2 Juni 1946, Banteng Batu Putih, markas perjuangan rakyat Luwu, jatuh ke tangan Belanda setelah pasukan Belanda berhasil masuk dari arah belakang yang tak terduga. Andi Jema bersama permaisurinya serta seluruh staf kerajaan Luwu ditawan oleh Belanda. Andi Jema dan permaisurinya kemudian menjalani pengasingan di Ternate setelah hukum dijatuhkan pada 3 Juli 1948. Wafat Andi Jema. Selepas Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Andi Jema pun membebaskan. Ia kemudian kembali ke Makassar pada Maret 1950. Andi Jema wafat di usia 64 tahun pada 23 Februari 1965. Dato' Luwu ini pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang dengan upacara militer. Berselang 37 tahun setelah kematiannya, pemerintah Indonesia mengangkat Andi Jema sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu diputuskan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 73 TK tahun 2002 pada tanggal 6 November 2002. Referensi yang lain, Andi Jema merupakan seorang pahlawan nasional asal Luwu, Sulawesi Selatan. Atas jasa-jasa dan perjuangannya semasa hidup, nama Andi Jema kini diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Makassar. Selain di Makassar, Andi Jema juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah di Sulawesi. Tak hanya itu, namanya juga diabadikan di fasilitas umum, diantaranya Universitas Andi Jema, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jema, Masamba, Bandar Udara Andi Jema. Andi Jema merupakan Raja atau Datu Luwu ke-36. Dia merupakan sosok pejuang yang memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu terhadap Belanda selama Revolusi Nasional. Di masa kepemimpinannya, Andi Jema memperaksai pembentukan organisasi Soekarno Muda atau SM pada tanggal 2 September 1945 untuk melakukan gerakan merebut senjata Jepang di Palopo. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa daerah Luwu adalah bagian dari NKRI. Biografi Johannes Abraham Dimara. Johannes Abraham Dimara dilahirkan di Korem, Biak Utara, Papua pada 16 April 1916. Johannes Abraham Dimara memiliki nama lahir Arabel. Saat ia berusia 13 tahun, Dimara diangkat sebagai anak oleh Elias Mahubesi, anggota polisi Ambon. Di Ambon ayahnya seorang korano atau kepala kampung bernama Willem Dimara. Seperti anak-anak lainnya, Arabi oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah dasar di kampungnya di bawah asuhan Tuan Guru Simon Sose Lisa. Dimara pun menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar pada 1930. Ia kemudian masuk sekolah pertanian di Laha hingga tahun 1940. Ia kemudian masuk sekolah pendidikan Injil dan setelah lulus ia menjadi seorang guru Injil di Pulau Guru. Pada tahun 1946 ia ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di Namlaya, Pulau Buru. Ia turut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia.
Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi ketua OPI, Organisasi Pembebasan Irian Barat. Ia pun menjadi anggota TNI dan melakukan infiltrasi pada tahun 1954 yang menyebabkan ia ditangkap oleh tentara kerajaan Belanda dan dibuang ke Digus, hingga akhirnya dibebaskan tahun 1960. Ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, ia menjadi contoh sosok orang muda Papua dan bersama Bung Karno ikut menyerukan Trikora di Yogyakarta. Ia turut menyerukan seluruh masyarakat di wilayah Irian Barat supaya mendukung persatuan wilayah Irian Barat ke dalam pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yohanes Abraham Dimara dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Kepres nomor 113 TK 2011 pada tahun 1962. Diadakanlah perjanjian New York. Ia menjadi salah satu delegasi bersama Menteri Luar Negeri Indonesia. Isi dari perjanjian itu akhirnya mengharuskan pemerintah Kerajaan Belanda untuk bersedia menyerahkan wilayah Irian Barat ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Maka mulai dari saat itu wilayah Irian Barat masuk menjadi salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika pawai 17 Agustus di depan istana, Dimara mengenakan rantai yang terputus. Bung Karno melihat itu dan terinspirasi membuat patung pembebasan Irian Barat. Maka dibuatlah patung pembebasan Irian Barat di lokasi yang hanya berjarak tidak sampai 1,5 meter dari Istana Negara di lapangan Banteng. Dimara menceritakan hal itu dalam buku yang ditulis oleh Karmelia Sukmawati berjudul Faidoma Maidova, Lintas Perjuangan Putra Papua. Yohanes Abraham Dimara pernah mendaftar sebagai anggota HIHO, tentara pembantu bentukan Jepang. Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan wilayah Indonesia Timur masih menjadi bagian dari kekuasaan Belanda sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Saat itulah Yohanes Abraham Dimara ditugaskan sebagai polisi di pelabuhan Namlea, Ambon. Ketika kapal Sindoro mengibarkan bendera merah putih membawa pasukan Alpi yang berasal di Maluku pada 1946, rasa nasionalisme Dimara bertumbuh. Yohanes Abraham Dimara kemudian berniat menyelidiki kapal tersebut. Saat itu Dimara naik ke atas kapal dan menemui Kapten Ibrahim Saleh dan Yos Sudarso. Yos Sudarso meminta bantuan agar kapal dapat merapat di pelabuhan dan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan serta mengusir penjajah di Indonesia Timur. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Yohanes Abraham Dimara bergabung dalam Batalion Patimura Apris dan ikut operasi militer RNS Republik Maluku Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami ingin melanjutkan materi kemarin dan materi pertama akan dibacakan oleh Yusril Fahrezi. Saya Setalia Paraidi akan membacakan materi biografi Martha Christina Tihahu, pahlawan revolusi kemerdekaan. Martha Christina Tihahu adalah seseorang gadis dari negeri Abubu di Nusa Laut, Maluku Tengah. Pada usia 17 tahun, ia mengangkat senjata melawan tentara kolonial Belanda. Ayahnya adalah Kapten Pelus Tihahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang membantu Thomas Matulesi dalam perangan Patimura pada tahun 1817. MC Tihahu merupakan seorang pejuang kemerdekaan ketika ikut dalam pertempuran melawan tentara Belanda saat Perang Patimura. Ia masih remaja. Keberaniannya terkenal di kalangan pejuang masyarakat luas dan bahkan musuh-musuhnya. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dalam dan pantang mundur. Dengan serambut panjangnya yang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain benang, ia setia mendampingi ayah dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nasulaut maupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Dan ia juga membangkitkan semangat kaum wanita di sekitarnya agar ikut membantu kaum pria di setiap medan perang. Dalam pertempuran yang sengit di negeri Owo, ulat sebelah tenggara Pulau Saparua,
ia bersama beberapa pasukan lainnya dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Belanda. Beberapa dihukum gantung dan yang lainnya diasingkan ke Pulau Jawa. Ayahnya, Paus Tiahahu, divonis hukuman tembak mati. Marta Christina Tiahahu berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati, tetapi ia tidak berdaya dan meneruskan gerilanya di hutan. Tetapi akhirnya tertangkap dan hendak diasingkan ke Pulau Jawa. Saat itulah dia jatuh sakit, namun dia menolak diobati oleh orang Belanda. Di kapal perang Everstein, Marta Christina Tiahahu menemui ajalnya dan dengan penghormatan militer jasadnya diluncurkan di Laut Banda, tempat di antara Pulau Buru dan Pulau Manipa pada tanggal 2 Januari 1818. Untuk menghargai jasanya, pengorbanan Marta Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Biografinya, Tiahahu lahir dari Santiago di Abu di Pulau Nusa Laut, dekat Maluku pada tanggal 4 Januari 1800. Ayahnya adalah Kapten Paulus Tiahahu dari klan Soa Ulu Putih setelah ibunya meninggal saat ia masih bayi. Tiahahu dibesarkan oleh ayahnya sebagai orang anak dan dia keras kepala dan mengikuti ayah kemanapun dia pergi. Kadang-kadang bergabung dengan dalam perencanaan perserangan. Mulai tahun 1817, Tiahahu bergabung dengan ayahnya dalam perang gerila melawan pemerintah kolonial Belanda. Mereka juga mendukung tentara Patimura. Dia melihat beberapa pertempuran dan dalam pertempuran di Pulau Sapurwa, pasukan itu membunuh komandan Belanda Richmond dan melukai komandan penggantinya, Meyer. Dalam pertempuran lain, pasukan berhasil membakar benteng Durstedt hingga rata dengan tanah. Selama pertempuran dikatakan melempar batu ke pasukan Belanda jika tentara kehabisan amunisi. Sementara catatan lain menyatakan dia menggunakan tombak. Setelah Ferdinand Kringer mengambil alih militer Belanda di Maluku, Tiahahu, ayahnya, dan Patimura ditangkap pada Oktober 1817. Dibawa dengan Jefferson ke Nusa Laut. Tiahahu adalah satu-satunya prajurit yang ditangkap tidak dihukum ini karena usianya yang masih muda. Setelah beberapa waktu ditahan di Fort Beserwijk, tempat ayahnya dieksekusi pada akhir tahun 1817. Tiahahu dia dibebaskan, dia terus berjuang melawan Belanda. Dalam persiaran pada bulan Desember 1817, Tiahahu dan beberapa mantan pemberontak lainnya ditangkap gerila yang ditempatkan di Everstein untuk diangkut ke Jawa. Mereka dimaksudkan untuk digunakan sebagai tenaga kerja budak di perkebunan kopi di sana. Namun, dalam perjalanan Tiahahu jatuh sakit, menolak obat dan makanan. Dia meninggal pada 2 Januari 1819. Ketika kapal sedang menyeberangi Laut Banda, dia menerima penguburan di laut hari itu juga. Udah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh April Pusita. Oke. Teuku Muhammad Hasan, pahlawan revolusi kemerdekaan. Doktor kehormatan. Pada tahun 1990, Universitas Sumatera Utara menganugerahkan gelar doktor honoris causa. Terus pahlawan nasional, Mr. Teuku Muhammad Hasan dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia dengan surat keputusan Presiden Papres nomor 085 tahun 2006 tanggal 3 November 2006. Eponim sebuah jalan di Banda Aceh dinamakan Jalan Mr.
Teuku Muhammad Hasan. Riwayat hidup, kehidupan awal. Teuku Muhammad Hasan dilahirkan tanggal 4 April 1906 sebagai Teuku Sarong di Sigli, Aceh. Ayahnya Teuku Bintara Pineung Ibrahim adalah ule balang di Pidi. Ule balang adalah bangsawan yang memimpin suatu daerah di Aceh. Ibunya bernama Tujut Manyak. Dia bersekolah di sekolah rakyat di Lampung Saka 1914 sampai 1917. Pada tahun 1924 bersekolah di sekolah berbahasa Belanda Erpochelis Legerus School. dilanjutkan ke Nien Wilhelmina School di Batavia, sekarang Jakarta. Kemudian ia masuk Rechtschule School, sekolah tinggi hukum. Masa-masa di Belanda. Pada usia 25 tahun, Hasan memutuskan untuk bersekolah di Leiden University, Belanda. Selama di Belanda, ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Hatta, Ali Satromjojo, Abdul Majid Dijoningrat, dan Nasir Datuk Pamunjuntak. Selain kesibukannya sebagai mahasiswa, Hasan juga menjadi aktivitas yang mengadakan kegiatan-kegiatan organisasi baik di dalam kota maupun di kota-kota lain. Di Belanda, Hasan mendapatkan gelar Master in the Rechten tahun 1933. Gubernur Sumatera pertama. Susunan Kabinet Presiden Soekarno setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Mr. Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan ibu kota provinsi di Medan. Kehidupan selanjutnya memasuki masa Orde Baru. Teuku Muhammad Hasan terkesan menjauh dari keterlibatan di dalam dunia politik. Ia memutuskan kembali ke dunia pendidikan yang telah cukup lama ditinggalkannya dengan merintis pendirian Universitas Serambi, Mekah di Banda Aceh pada 21 Maret 1984. Ia juga menulis beberapa buku. Salah satu bukunya adalah Sejarah Perminyakan di Indonesia, diterbitkan oleh Yayasan Sari Pinang Sakti 1985. Teuku Muhammad Hasan meninggal dunia pada tanggal 21 September 1997 di Jakarta. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke tanah air. Pada tahun 1993, Mr. D. Hasan kembali ke Indonesia. Setiba di pelabuhan Ulelehuel, Kutaraja, buku-bukunya disita untuk memeriksakan karena dicurigakan terdapat buku paham pergerakan yang akan membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Belanda, khususnya di Aceh. Selama di Kutaraja, Hasan menjadi pegiat di bidang agama dan pendidikan. Di bidang agama, ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah sebagai konsul di bawah pemimpin R.O. Amardinata. Pada area ini Muhammadiyah berhasil mendirikan perkumpulan perempuan yakni Aisyah, Hizbul Watan, dan sebuah lembaga pendidikan setingkat Holland School atau HIS. Selain aktif di Muhammadiyah, Hasan juga aktif dalam dunia pendidikan. Ia ikut mempelopori berdirinya organisasi Asteria Dana Pelajar Aceh bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh Watan dan sebuah lembaga pendidikan setingkat Holland School atau HIS. Selain aktif di Muhammadiyah, Hasan juga aktif dalam dunia pendidikan. Ia ikut mempelopori berdirinya organisasi Asteria Dana Pelajar Aceh bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah. Selain itu, Hasan juga menjadi komisaris berorganisasi pendidikan yang bernama Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak Pusaka. Aktivitas kependidikan Hasan yang lain, ia mendirikan pergaulan Taman Siswa di Kutaraja pada tanggal 11 Juli 1937. Dalam kepengurusan lembaga yang diperkarasai oleh Ki Hajar Dewantara ini, Hasan menjadi ketua dengan sekretaris Teuku Nyak Arif. Sesaat setelah pembentukannya, Hasan mengirim utusannya yaitu Teuku Muhammad Usman El Muhammad untuk menemui Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Tujuannya adalah memohon agar Taman Siswa memperluas jaringannya yakni dengan mendirikan cabang di Aceh. Berkat pengalaman di bidang pendidikan tersebut, Hasan memutuskan pergi ke Batavia dan bekerja sebagai pengawal di Afdeling Departemen van Onderwijzen
Laurisen. Selain itu ia juga pernah menjadi pegawai di kantor for Betuselfeming Printing Winston. Kemudian pada tahun 1938 Hasan kembali lagi ke Medan untuk bekerja pada kantor Gubernur Sumatera sampai tahun 1942. Terus Hasan adalah sedikit dari tokoh-tokoh Aceh yang memiliki kesadaran kebangsaan dan bersedia bergabung dengan para nasional di Jakarta. Pada 7 Agustus 1945, Mr. Teuku Muhammad Hasan dipilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang diketuai oleh I. Soekarno. Sekian dari presentasi kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.